Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 14 Januari 2023, hari biasa pekan yang pertama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Yesus memilih para murid dan membuka hati kami untuk mengikuti Putra-Mu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup yang berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli Taurat dan golongan para Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sebagian besar para murid adalah penjala ikan, nelayan. Tapi kali ini anak Lewi, Alfeus, bekerja di bagian pajak. Artinya dia memungut iuran-iuran di pasar-pasar, lalu menyetorkannya lah kepada pemerintah setempat. Pemerintah setempat kemudian menyetorkannya lagi ke pusat pemerintahan, yaitu Roma. Dan bagi orang Yahudi, mereka adalah kelompok orang berdua muka. Satu muka untuk rakyat, satu muka untuk pembesar. Satu muka untuk rakyat kejam, satu muka untuk memerintah senyum-senyum. Bertopeng. Karena bertopeng tadi mereka tidak suka. Siapakah Lewi dan anak Alfeus ini? Dialah Matius yang mengarang Injil. Tapi unik, bacaan ini bukan Matius yang menuliskan, tetapi Markus. Lalu intinya tadi apa? Bahwa Yesus tidak hanya memanggil para nelayan, tetapi juga dari kalangan yang lain, khususnya orang yang tahu manajemen. Dan memang perlu manajemen itu. Kenapa? Ketika Yesus berkumpul dengan para murid, cukup banyak donatur-donatur yang datang membawa persembahan dalam bentuk uang atau apa saja. Dan Yesus tentu tidak memegangnya, tetapi mereka-mereka lah yang mengkoordinirnya, bendahara, bagian seksi sibuk, konsumsi, dan sebagainya. Jadi Yesus perlu orang-orang yang tahu tentang manajemen. Bagaimana sikap Matius?
ketika Yesus menawarkan, ayo ikut aku. Maka kemudian dia pergi meninggalkan pekerjaannya. Sebagai tanda perpisahan dengan teman-temannya, maka Matius atau anak Alfeus ini, Lewi ini, mengundang teman-temannya untuk makan di rumahnya. Namun orang Farisi, ahli-ahli Taurat nyinyir dan mengatakan bahwa kenapa gurumu itu kok makan sama orang berdosa? Nah inilah saudaraku terkasih, kita kadang-kadang mengadili orang tanpa pernah berpikir apa rencana dan maksud orang untuk hadir di sana. Yesus hanya mengucapkan syukur. Kenapa? Orang yang dipanggilnya meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan dia sebagai murid-muridnya. Artinya orang yang bersangkutan mau berkurban tentang waktunya, dirinya sendiri. Ketika Yesus menghadapi orang-orang ini, orang Farisi, ahli Taurat, Yesus tidak melakukan debat kusir seperti kita sering melakukannya. Tetapi Yesus dengan bijaksana mengatakan, kalau kamu ke dokter, kamu sehat. Tentu sakit kan? Jadi kalau mau ke dokter itu tentu orang sakit. Aku datang sebagai dokter. Aku tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang berdosa yang mau bertobat. Betapa bijaksananya Yesus dalam menilai dan menanggapi orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang yang nyinyir. Maka kita pun juga kadang-kadang lebih baik tidak usah terlalu repot. Emangnya gue pikirin. Jalan saja kalau kita punya motivasi yang positif. Orang boleh menilai sesuai dengan penilaiannya dia toh. Karena itu di luar diri kita. Tapi yang paling penting kita tahu. Maka kita juga harus punya konsep dan prinsip. Dalam pekerjaan dan kehidupan kita, kita harus berjalan lurus. Baru kita merasa aman dan nyaman. Jangan lupa, tugas kita adalah tugas yang sementara. Nanti bisa digantikan orang lain. Atau bahkan hidup kita sudah tidak ada lagi. Apa yang kita tanam itu akan menjadi buah bibir. Kalau kita menanamkan kebaikan, maka akan menjadi buah kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, orang akan mencibir kita dan kita sudah tidak ada lagi. Kasihan anak cucu kita yang mendengarkan kisah sengsara dan keprihatinan serta yang buruk-buruk. Tetapi banggalah cucu-cucu kalau mendengarkan berita tentang kebaikan-kebaikan orang tuanya, kebaikan kakek neneknya. Untuk dijadikan apa? Satu pedoman, satu kompas untuk terus berjalan mengikuti kebenaran. Selamat berjuang sebagaimana Matius mengikuti Yesus sampai tuntas. Dan dia bahagia. Selamat pagi.